Syekh Ibnu, Athaillah As-Sakandari, Al-Hikam pasal 141-143 wusyul itu sebab karunia dari Allah dan ditutupinya celah kita. 141. Andai kata engkau mempunyai anggapan tidak akan sampai kepada Allah wusyul kecuali setelah habis lenyap semua dosa-dosa dan kotoran hatimu, niscaya kamu tidak akan sampai wusyul kepada Allah selamanya. Tetapi jika Allah menghendaki menarik menyampaikan kamu kepadanya, Allah akan menutupi sifatmu dengan sifatnya, dan kekuranganmu dengan karunia kekayaannya. Allah menyampaikan kamu kepadanya dengan apa yang diberikan Allah kepadamu, bukan karena amal perbuatanmu yang engkau hadapkan kepadanya. Syarah Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili berkata, seorang waliullah itu tidak akan sampai kepada Allah, jika ia masih ada syahwat kesenangan nafsu, atau masih mengatur dirinya atau masih usaha ikhtiyar memilihkan dirinya, seumpama Allah membiarkan hambanya dengan pilihannya, pengaturannya atau kesenangan nafsunya sendiri, maka hamba selamanya tidak akan wusyul sampai kepada Allah. Jika Allah akan menarik dan segera menyampaikan hambanya, maka ditampakkan padanya sifat-sifat Allah. Sehingga mati kehendak dan ikhtiar usaha sendiri, dan segera menyerah pasrah kepada irodah dan keputusan pemberian Allah. Maka dengan itu ia sampai kepada Allah karena tarikan Allah, bukan karena amal usahanya sendiri, wusyul karena karunia Allah bukan karena ibadah dan taatnya kepada Allah. 142. Andai kata tidak ada baiknya tutup dari Allah, andai kata Allah tidak menutupi kekurangan dan kesalahan dalam semua amal hamba, niscaya tidak ada amal yang layak untuk diterima. Syarah sebab syarat untuk diterimanya amal itu adalah ikhlas, tulus kepada Allah, tetapi manusia diuji dengan sombong diri, merasa sudah cukup amalnya, dan lebih jelek lagi bila ia ria dengan amalnya, dan mengharap pujian atas amal perbuatannya. Karena demikian watak tiap hamba, maka sulit untuk diterima amal perbuatannya, kecuali hanya mengharap rahmat karunia Allah semata. Syekh Abu Abdullah Al-Quraisy berkata, jika Allah menuntut mereka tentang keikhlasan, maka lenyaplah semua amal perbuatan mereka. Maka apabila telah lenyap semua amalnya, bertambahlah hajat kebutuhan mereka, maka dengan itu mereka lalu melepaskan diri dari bergantung kepada segala sesuatu, dan apabila ia telah bebas dari segala sesuatu kembalilah mereka kepada Allah dalam keadaan bersih dari segala sesuatu. Jadi para murid salik dalam perkara wusyul kepada Allah, itu harus bergantung pada anugerah dan pemberian Allah. Jangan sampai mengandalkan amal ibadahnya sendiri. 143. Engkau lebih membutuhkan kesantunan, maaf dan kesabaran Allah ketika engkau berbuat taat ibadah, melebihi daripada kebutuhanmu ketika engkau berbuat maksiat dosa. Syarah kemuliaan seorang hamba hanya ketika bersandar diri kepada Tuhannya. Dan hina, jatuhnya seorang hamba bila ia telah melihat dan berbangga dengan dirinya sendiri. Sedang manusia ketika berbuat taat, merasa dirinya sudah baik lalu bangga dengan amal perbuatannya sendiri, sombong dan merendahkan orang lain. Padahal amal perbuatannya jika dikoreksi keikhlasannya tidaklah mungkin akan diterima, bahkan amal itu semua hanyalah amal yang palsu dan tidak ada harganya di sisi Allah. Allah telah menurunkan wahyu kepada seorang nabinya, beritahukan kepada hamba-hambaku yang sidikin, sungguh-sungguh dalam beribadah kepadaku, janganlah kamu tertipu oleh kesombongan dengan amal perbuatanmu itu, karena apabila aku menegakkan benar-benar keadilanku pasti aku akan menyiksa mereka-mereka dan bukan suatu kedoliman terhadap mereka. Dan katana kepada hamba-hambaku yang telah berbuat dosa, jangan kamu berputus asa dari rahmatku, sebab tidak ada suatu dosa yang tidak dapat kuampunkan. Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, taubat karena berbuat maksiat itu cukup hanya sekali, sedangkan taubat setelah berbuat taat harus 1000 kali, sebab taat yang diliputi oleh ujub, sombong itu berubah menjadi maksiat yang besar, dan orang tidak akan menyadarinya. Sebagaimana jatuhnya iblis dari singgasananya, bersambung. Pasal 144-145.